Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan, di mana pesan ini sudah dibukakan sejak Anda dan saya sekolah minggu. Kita tangkap pesan ini lumayan sudah lama, namun banyak kali kita keliru untuk mengaplikasikannya. Ya, dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan ini tentang cerdik dan tulus di tengah-tengah serigala. Di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Perhatikan, bukan di tengah-tengah tetapi ke tengah-tengah. Dan pesan ini tidak hanya berhenti sampai kepada murid-murid Yesus yang ada di lingkup 12, namun juga ini progres sampai kepada orang percaya yang hari ini juga menjadi murid Kristus, di mana tidak ditaruh di tengah, tetapi perjalanan Anda dan saya yang mengikuti Tuhan dan rancangannya sudah mengarah kemana-mana, pasti sampai ke tengah-tengah yang disebut dengan serigala ini. Ya. Dan cerdik tulus tidak bicara tentang topik bagaimana Anda dan saya hidup secara sosial, tetapi ini terkait tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Markus 13 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke pemuka penguasa-penguasa karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Lukas 21 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19 melengkapi narasi dari Matius, Markus yang kita baca tadi. Namun kalau tadi narasinya ditutup dengan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Di dalam Lukas 21 ayat 12 sampai 19 di sana ditutup narasinya, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Aku mengutus kamu katanya. Bukan berhenti sampai di murid-murid yang ada, tapi juga sampai Anda dan saya yang hari ini menjadi murid Kristus. Anda dan saya diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini adalah pengutusan untuk menghadapi penganiayaan oleh karena namanya. Penganiayaan dalam segala bentuk. Ya, ini tidak melulu violence yang dalam bentuk benda tajam, ancaman atau peluru. Ya. Namun segala bentuk penganiayaan yang Anda dan saya tidak bisa hindari. Karena itu ada kata bertahan. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia selamat. Siapa yang bertahan, dia akan peroleh hidupnya. Nah, fakta tentang serigala, ya, ada beberapa hal saya mau sampaikan. Ada 5 di sini, karena sebelum kita bicara tentang ke tengah-tengah serigala, ya, maka mari kita tahu dulu, meninjau sedikit tentang fakta tentang serigala itu sendiri.
Yang pertama, serigala bukan nenek moyang dari anjing. Ya. Ini dari penelitian studi terbaru tentang asal-usul anjing menyimpulkan bahwa jalur evolusi anjing dan serigala itu terpisah. Ya, di mana para ilmuwan mengungkap bahwa anjing dan serigala punya nenek moyang yang terpisah secara tegas dan garis evolusi dalam kurun waktu puluhan ribu tahun. Jadi yang pertama, serigala bukan nenek moyang dari anjing. Ya. Lalu kemudian yang kedua, di mana serigala memiliki beberapa spesies dan subspesies. Ya. Yang mana ada serigala abu-abu, disebutkan juga serigala Arktik, ya. Yang mana serigala abu-abu ada di Amerika Utara, kemudian serigala Arktik itu di Kutub Utara, lalu kemudian ada serigala merah, ya, di penyebarannya di pegunungan India, kemudian ada serigala Himalaya yang berserak di pegunungan Himalaya, juga ada serigala Ethiopia, ya, hanya ditemukan di beberapa daerah Afrika dan statusnya dinyatakan hampir punah. Nah, apa yang Yesus sampaikan di Matius tadi itu notabene kemungkinan terbesarnya adalah jenis dari serigala Ethiopia. Lalu kemudian ada serigala timur, di mana ini tersebar di Kanada dan beberapa wilayah Amerika Serikat. Nah, yang ketiga tentang serigala. Serigala adalah hewan monogami, ya, di mana serigala setia dengan satu pasangan, ya, sampai akhir hidupnya. Dan bicara soal monogami ini, di mana cara monogami ini memudahkan kelompok sosial serigala dalam mengatur hierarki yang telah disepakati bersama. Ya, di mana serigala alfa, pemimpin akan diikuti dan dijadikan contoh atau panutan bagi serigala-serigala lainnya. Ya. Jadi yang keempat, bicara tentang serigala, serigala itu cerdas dan memiliki stamina yang luar biasa. Beberapa mengatakan bahwa ketika serigala lahir, dia terlahir tidak bisa mendengar secara temporer sekian tahun, jadi hanya mengandalkan indera yang lain. Jadi pendengarannya itu belum bisa digunakan sejak si serigala ini lahir. Ya, baru sekian tahun nanti menuju dewasa bisa digunakan. Nah, yang kelima, secara bersamaan serigala itu mematuhi aturan hierarki. Ya, di mana prinsip hierarki tersebut itu berhubungan langsung dengan hidup dan mati bagi seekor serigala. Oleh karena itu beberapa mengatakan, salah satunya dalam filosofi Tiongkok kuno, ya, mengatakan bahwa jika ingin kuat dan ditakuti, belajarlah kepada singa. Namun jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala. Ya, memang filosofi tersebut bermakna dalam dan memang faktanya begini. Serigala merupakan hewan sosial yang memegang teguh pada prinsip hierarki dan kepemimpinan. Berbeda dengan singa, singa masih bisa dijinakkan. Serigala adalah hewan buas yang sangat sulit untuk dijinakkan. Itu sebabnya Anda bisa ketemu singa, Anda bisa ketemu ular, Anda bisa ketemu apa lagi? Macan tutul dan sejenisnya yang disebut buas ada di dalam penampilan sirkus, tapi Anda nggak akan ketemu penampilan serigala murni di dalam atraksi sirkus. Bicara tentang fakta mengenai serigala, pasti kita masing-masing pernah mendengarkan tentang serigala berbulu domba. Ya. Setelah mendalami beberapa informasi mengenai serigala, saya menjadi tidak yakin ada serigala berbulu domba. Karena itu bukan karakternya, itu bukan wataknya. Ya. Yang mungkin terjadi pada masa kini adalah domba belagak jadi serigala, mungkin begitu. Ya. Nah, kekuatan kelompok adalah
Kekuatan kelompok serigala adalah ya di mana kekuatan kelompok adalah serigala, serigala itu kekuatannya adalah kelompok. Ya, di mana perlu kita mengerti juga bahwa serigala nggak pernah menyibukkan dirinya dengan pendapat domba. Nah, saya sampaikan ini bukan mau seminar, kita bukan webinar tentang serigala, tapi paling tidak ketika Yesus berkata bahwa murid-murid Anda dan saya, Jesus follower, hidup kita itu seperti diutus ke tengah-tengah serigala, paling tidak kita paham wataknya ini. Ya. Nah, penganiayaan di tengah-tengah serigala di dalam teks Matius tadi, Markus, kemudian Lukas, saya membuat ringkasannya. Di antaranya adalah begini. Penganiayaan di tengah-tengah serigala. Yang pertama bentuknya adalah kelaliman yang merusak hubungan dengan Tuhan. Saya nanti akan revisi tampilan tulisan keliru, nanti hurufnya diperbaiki. Ya, kelaliman yang merusak hubungan dengan Tuhan. Di mana ada catatan nanti kita bisa lihat di dalam teks Alkitabnya, kamu akan dihadapkan ke pemuka penguasa-penguasa. Kamu akan dihadapkan ke muka raja-raja karena sebagai kesaksian nama Tuhan. Lalu kemudian di sana tertulis kamu digiring, kamu diserahkan ke penjara-penjara. Ya. Saudara tahu kelaliman adalah penggunaan otoritas di luar batasnya. Itu namanya kelaliman. Nah, di mana gambaran penganiayaan di tengah-tengah serigala, salah yang pertama adalah kelaliman yang merusak hubungan dengan Tuhan. Di mana iblis akan pakai kelaliman untuk merusak hubungan Anda dan saya dengan Tuhan dalam situasi ini. Nah, lalu kemudian yang berikutnya mengenai penganiayaan di tengah-tengah serigala, saya menyebutnya roh agamawi. Mungkin kalau mau diterjemahkan lebih kepada hasrat legalistik begitu kurang lebih ya. Di mana penganiayaan di tengah-tengah serigala itu berbentuk roh agamawi yang merusak hubungan dengan Tuhan. Di mana di sana narasinya tertulis kamu digiring, diserahkan ke rumah-rumah ibadat, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, kamu akan dipukul di rumah ibadat. Masing-masing abad dalam perjalanan kekristenan punya bentuk penganiayaan di tengah-tengah serigala yang berbeda-beda. Ya, bahkan ketika masa sekarang yang kita lewati ini juga punya bentuk penganiayaan di tengah serigala yang berbeda juga. Ya, di mana sekarang ini regenerasi mulai peka dengan pengajaran-pengajaran yang kembali kepada dasar teks Alkitab, malah dianggap pemberontak. Ya. Yang parah adalah yang menganggap pemberontak adalah yang sudah lama, yang sudah berpangkat guru lah gitu ya, menganggap bahwa ini sok tahu, yang muda-muda dan lain sebagainya. Sementara yang terjadi adalah ada sebuah hasrat agamawi yang akhirnya justru merusak hubungan dengan Tuhan. Ya. Aturan yang dibuat-buat, ya. Administratif yang aneh-aneh. Ya. Semoga gereja, jemaat Tuhan, kumpulan dijauhkan dari ini. Nah, penganiayaan yang berikutnya di tengah-tengah serigala adalah dibenci karena Tuhan. Ya. Ini yang Yesus maksud berikutnya adalah di mana kita dibenci manusia karena Tuhan. Ya, kalau narasinya di Alkitab ditulis, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya. Ini pilihan, Anda mau bertahan dibenci manusia karena Tuhan, atau Anda mau bertahan, atau Anda mau menyerah, lebih baik dibenci Tuhan, yang penting diterima manusia, pilih aja sendiri. Ya. Lalu kemudian, tapi kalau mau bertahan ya bertahan, dibenci manusia karena Tuhan. Nah, lalu kemudian penganiayaan di tengah-tengah serigala. Ya. Di sini ada pengkhianatan. Ya. Narasi ayatnya ditulis begini, kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, kamu akan diserahkan oleh saudara-saudaramu, kamu akan diserahkan oleh kaum keluargamu, kamu akan diserahkan oleh sahabat-sahabatmu, kamu akan ditangkap dan dianiaya.
Penganiayaan di tengah-tengah serigala yang akan terjadi dalam bentuk pengkhianatan. Ya. Bukan pengkhianatan namanya kalau dilakukan oleh orang yang Anda dan saya tidak kenal dan orang yang tidak kenal Anda dan saya. Yang disebut pengkhianatan adalah terjadi pada orang-orang yang keduanya terhubung. Ya. Dan ini situasi di mana Anda dan saya memang sesungguhnya tidak diutus Tuhan untuk hidup di tengah kebun anggur. Tapi ini fakta. Anda dan saya orang percaya diutus ya ke tengah-tengah pengkhianatan. Lalu kemudian penganiayaan di tengah-tengah serigala juga berupa pemberontakan. Ya, di mana Alkitab di sana menulis anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Bahkan narasinya menambahkan anak-anak akan membunuh orang tuanya. Ya. Pemberontakan terjadi. Kalau ada pengkhianatan ya pasti ada pemberontakan. Lalu kemudian penganiayaan di tengah-tengah serigala ada pembunuhan. Karena memang endingnya adalah di mana Anda dan saya ditekan sampai limit di mana mau mempertahankan nyawa atau tetap pegang Yesus dan akhirnya Anda dan saya dapatkan hidup. Penganiayaan di tengah-tengah serigala yang disebut dengan pembunuhan tadi, narasi Alkitabnya menulis beberapa orang di antara kamu akan dibunuh oleh orang tuamu, beberapa orang di antara kamu akan dibunuh oleh saudara-saudaramu, dibunuh oleh kaum keluargamu, dibunuh oleh sahabat-sahabatmu. Ya. Ini jelas bahwa Anda dan saya tidak tawar-menawar lagi. Kita ini orang percaya, murid Kristus, Anda dan saya hidupnya diutus ke tengah-tengah kelaliman yang merusak hubungan dengan Tuhan. Kita diutus masuk ke tengah-tengah roh agamawi yang merusak hubungan dengan Tuhan. Kita masuk ke tengah-tengah hidup yang penuh dengan pengkhianatan. Kita masuk ke dalam dunia yang penuh dengan pemberontakan yang akhirnya memang bertujuan untuk membuat Anda dan saya binasa. Nah, oleh karena itu Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pengutusan ini adalah pengutusan untuk menghadapi penganiayaan oleh karena namanya, ya, dengan cara dan sikap yang Tuhan tentukan. Ini yang lagi-lagi saya bilang tadi, agak kontras memang dengan pembicara-pembicara yang mungkin belakangan 20 tahun ini didengar. Ya, bahwa seolah-olah kita dibawa ke taman bunga, taman buah yang penuh dengan kedamaian. Ternyata Yesusnya sendiri yang ngomong. Adalah kenyataan bahwa Anda dan saya diutus masuk ke tengah-tengah dunia yang modelnya memang begini. Ya. Dan Alkitab mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini yang saya harapkan, ini yang saya rindukan dalam penggembalaan, bahwa kamu memperoleh hidupmu, kamu akan selamat sampai akhirnya. Nah, namun bicara memperoleh hidup, bicara selamat, kita tetap nggak bisa singkirkan tentang diutus ke tengah-tengah serigala. Lalu kemudian orang yang bertahan sampai pada kesudahannya adalah orang yang menjadikan kesempatan untuk bersaksi. Kesempatan apa? Ke tengah-tengah serigala adalah sebuah kesempatan untuk Anda dan saya bersaksi. Ke tengah-tengah serigala adalah kesempatan untuk Anda dan saya beritakan Injil. Bukan menjadi sama dengan dunia. Lalu kemudian orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, perkataannya dikuasai, dikaruniakan oleh Roh Kudus. Kenapa bisa? Karena Anda dan saya terhubung dengan firman. Karena itu ngobrolnya juga pasti beda. Orang yang diutus Tuhan masuk ke tengah-tengah serigala, itu perkataannya datang dari hikmat. Di mana
perkataan yang datang dari hikmat itu tidak bisa ditentang. Perkataan yang datangnya dari hikmat Tuhan itu tidak bisa dibantah. Ya. Lebih baik menjadi berbeda daripada Anda dan saya menjadi sama dengan dunia ini. Ya. Saya mengutip, ini kutipannya agak ekstrim. Ya. Kurt Cobain itu almarhum pernah bilang, nggak apa-apa kalau gue diketawain karena gue beda gitu. Tapi gue juga mau ketawain lu semua karena lu semua sama. Ya. Jadi bicara soal siapa yang ketawain, siapa yang ketawa, ya saya berharap Anda bisa tangkap ini secara profetik, di mana siapa yang ketawa terakhir itu jauh lebih penting daripada yang ketawa sekarang gitu ya. Nah, lalu kemudian bicara tentang bertahan sampai pada kesudahannya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya harus cerdik. Orang yang bertahan sampai kesudahannya harus tulus. Nah, bicara cerdik, bicara tulus, maka ini bicara ular dan bicara merpati. Memang unik Yesus menggunakan analoginya ular. Kecerdikan seperti ular adalah cara. Ketulusan seperti merpati adalah motivasi dan sikap. Nah, dua hal ini kiranya boleh menjadi rema buat kita pada kesempatan ini. Nah, yang pertama, kecerdikan seperti ular adalah cara. Di mana ular yang diterjemahkan dari kata Ibrani, nakashi atau nakas di dalam bahasa Yunaninya adalah opis. Ya. Di mana nakas maupun opis ya, yang menerjemahkan kata ular di dalam Alkitab, itu artinya adalah berpikir secara cermat, berpikir secara menelaah, dan juga memikirkan sesuatu dengan baik-baik. Ini terjemahan makna kata ular yang di dalam Alkitab menggunakan nakas atau opis. Cermat berpikir, menelaah dalam berpikir, ya, jadi tahu ya menelaah dalam berpikir, jadi bukan berpikir bengong gitu, tapi memilah, menghitung, kemudian melihat dari banyak sisi, ini menelaah, kemudian memikirkan dengan baik-baik yang bicara tentang akibat dari keputusan yang diambil. Nah, di dalam Matius 10 ayat 16, istilah cerdik yang digunakan adalah pronimos, yang mana punya pengertian bahasa Indonesia itu bijaksana, cerdas, lalu kemudian melihat jauh ke depan, di mana sesungguhnya Yesus itu menghendaki supaya Anda dan saya menggunakan akal, menggunakan strategi dalam bertindak, sehingga penerapan iman kita itu selalu tepat guna, ya, dan tidak dimanfaatkan oleh kedagingan kita sendiri. Karena kalau kita manfaatkan caranya pakai cara Tuhan, tapi untuk diri, ya itu namanya licik, bukan cerdik. Ya. Nah, dari seluruh keunikannya, ular itu punya hal-hal yang khusus di dalam dirinya. Saya sebetulnya mau gunakan gambarannya, tapi nanti beberapa jemaat yang takut ular, yang ada lempar handphone nanti. Ya, atau Anda bisa tutup laptopnya. Jadi ini dari tulisannya saya sampaikan saja bahwa dari seluruh, kenapa Yesus pakainya kan ular gitu. Jadi kita mesti tahu juga. Nah, ular itu secara khusus dia punya radar. Ada radar panas, ada radar bau-bauan. Ya, di mana bicara soal radar, ada head sensor ya, di mulutnya, lalu kemudian ada sensor itu di lidahnya.
Dimana gerakan ular yang lamban merayap itu membuat dia kan nggak mungkin bertindak agresif seperti singa yang nerkam, seperti serigala yang nyergap gitu ya. Namun gerakannya ular itu pelan tapi pasti karena ular itu bereaksi sesuai dengan informasi yang diterima oleh radarnya. Ya. Karena itu ketika Yesus gunakan pengandaiannya ular, maka adalah benar ketika ini tersambung dengan cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata, itu terkorelasi semua gitu, bahwa seharusnya Anda dan saya sebagai pengikut Kristus yang kita diutus di tengah-tengah serigala pada masa kini, itu menjadi orang-orang yang bertindak sesuai dengan informasi kebenaran yang kita dapat dari firman. Bukan apa katanya orang. Nah, bicara tentang hal ini, kemudian di 1 Korintus 3 ayat 19 di sana tertulis, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Kenapa sih hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah? Karena hikmat dunia menghitung dari apa yang kelihatan, menghitung dari apa yang dia rasa. Ya. Nah, sementara konsep radar kita itu menjadi cerdik karena menggunakan bukan apa yang dilihat, yang dirasa, tetapi apa yang tertulis dari firman. Jadi sesungguhnya tidak ada lagi kehidupan yang penuh dengan kekejutan untuk Anda dan saya orang percaya, karena semuanya sudah tertulis. Ya. Seperti apa, bagaimana situasinya ke depan, Alkitab sudah tulis. Nah, karena itu firman mengatakan hikmat dunia ini kebodohan bagi Allah. Namun, hikmat Allah yang Anda dapat, itu memang keanehan juga buat dunia. Ya. Dunia biasa akan bilang Anda aneh, karena memang polanya terbola balik. Ya. Namun, apapun itu, dasarmu kalau firman itu nggak pernah salah. Lalu kemudian yang berikutnya, dari Amsal 3 ayat yang ke-16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Nah, ini terbolak-balik dengan dunia. Konsep dunia, pengalaman guru yang terbaik. Ya. Itu artinya kalau pengalaman guru yang terbaik berarti hidup ini babak belur dulu dengan segala pengalaman baru Anda belajar. Nah, sementara yang disebut hikmat Tuhan itu beda. Di mana Anda dan saya menjalani hidup dengan jalan mengikuti kebenaran yang dari Tuhan, sehingga akhirnya Anda di kemudian hari hanya akan mengalami, menyaksikan hasil dari rancangan yang dia buat karena Anda dan saya mengikuti jalannya. Nah, begitu kurang lebih. Ya, jadi ini yang saya bilang, ini beda. Kalau dunia punya, dia nggak cerdik, dia licik. Ya, kalau orang cerdik itu bertindak dengan pengetahuan. Anda udah tahu yang benar, ya lakukan yang benar. Nah, Amsal 14 ayat yang ke-8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Ya. Oleh karena itu, tidak ada orang cerdik nggak tahu apa yang dia buat. Ya. Ingat, kecerdikan yang dari Tuhan itu bukan lihat aja nanti, tetapi melatih Anda dan saya nanti mau lihat apa, nah Anda harus lakukannya begini. Anda harus lakukannya begitu sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Nah, pemahaman ini tentang ular tadi ini, pemahaman ini di mana mengkonfirmasi bahwa kemampuan dan cara membaca situasi, ya, kemampuan dan cara untuk bereaksi sesuai dengan kebijaksanaan yang memandang jauh ke depan. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa ngulang waktu, kita nggak bisa ngubah waktu untuk kembali lagi dari awal, ya, nggak bisa merubah bagaimana memulainya. Namun kita bisa memulai lagi bersama dengan Tuhan tepat di mana Anda dan saya berada saat ini. Dan itu dapat mengubah apa yang nanti akan menjadi akhirnya. Lalu kemudian yang berikut tentang ketulusan.
ketulusan seperti merpati adalah motivasi dan sikap. Kalau bicara cerdik adalah caranya udah benar, maka motifnya harus benar. Karena tidak bisa motivasi yang benar dilakukan dengan cara yang salah atau cara yang benar dilakukan dengan motivasi yang salah. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-16, ya, pengertian kata tulus, ya, di sana punya arti tidak tercampur, murni, tidak bersalah, ya, sederhana, di mana sesungguhnya ketulusan itu menekankan tentang motivasi dan sikap. Nah, kalau tadi kita bahas karena menggunakan pengandaiannya ular, maka merpati dalam konteks ketulusan diantaranya faktanya demikian. Merpati itu paruhnya itu mengandung logam yang berfungsi seperti kompas, penunjuk arah. Di mana paruh merpati itu mampu membaca medan magnet bumi. Mata merpati itu tajam dengan ketajaman mampu melihat hingga 26 mil. Ya. Silakan Anda convert. Ya. Berapa meter itu? Kalau 26 mil ke meter itu di-convert lah. Lalu kemudian pendengaran merpati itu sangat tajam, bahkan mampu membaca angin di sekitarnya dan mampu mendeteksi badai yang masih jauh yang akan datang menghampiri. Nah, merpati itu dikenal sebagai lambang kesetiaan karena tidak pernah ganti pasangan. Ya, kalau Anda yang masa kecilnya suka lihat teman-teman yang ngeplekin burung dara itu, yang dikeplekin itu biasanya yang betinanya, nanti yang terbang itu yang jantannya. Itu mau ada berapa orang yang pegangin di bawah, nggak akan pernah salah betina itu. Ya, itu pasti pas dia kalau hinggap. Nah, merpati dikenal sebagai lambang ketulusan. Kalau tadi kesetiaan, ini ketulusan karena jinak, lembut, sering ditemukan yang berwarna putih bersih. Ini yang membedakan dengan apa yang kita sering sebut burung dara. Ya. Nah, fakta menarik adalah merpati tidak memiliki empedu. Empedu yang biasanya menyimpan racun yang diserap oleh tubuhnya. Ya. Tapi merpati tidak memiliki empedu, di mana wujud ini ideal untuk menjadi lambang ketulusan yang dikenal luas di berbagai budaya. Ya. Nah, bicara mengenai ketulusan dan merpati, ya, di dalam bahasa Ibrani, kata tulus itu menggunakan kata tamim, ya. Lalu kemudian dalam bahasa Yunani menggunakan istilah heilikrines. Ya. Nah, di mana si tamim ini punya arti sempurna, kudus, keseluruhannya itu bisa dipercaya, terus memiliki kejujuran, serasi antara kebenaran serta fakta. Ya. Nah, kalau heilikrines ini punya pengertian makna kalau disambung jadi kalimat, memiliki kehidupan dan tindakan yang kedapatan murni saat disoroti sinar matahari. Ya, ya, serupa dengan integritas, ya, ketulusan, di mana ketulusan hati itu melakukan dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan bagi sesama. Ketulusan hati itu sikap batin yang diperhitungkan Tuhan. Lalu kemudian ketulusan itu menjadi ukuran di mana seseorang dipercaya oleh Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab yang faktor orang tersebut dipercaya Tuhan untuk melakukan tujuan rancangan-rancangan Tuhan ini adalah orang-orang yang memang bisa dipercaya dan yang dia diukur Tuhan adalah ketulusan. Lalu kemudian ketulusan adalah syarat untuk seseorang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena tanpa ketulusan, Anda dan saya, ya ini yang disebut tadi roh agamawi. Ya. Nah, ketulusan seperti merpati adalah motivasi dan sikap.
adalah penting hidup dengan ketulusan. 3 diantaranya, yang pertama adalah bahwa tanpa ketulusan tidak ada perjumpaan dengan Allah. Anda bisa melakukan dengan cara, tapi Anda tidak akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena tadi nggak cukup orang cerdik, dia harus tulus. Nggak hanya caranya yang penting, tapi motivasinya juga penting. Ya. Karena tanpa ketulusan nggak ada perjumpaan dengan Allah. Lalu kemudian yang berikutnya tentang pentingnya hidup dengan ketulusan hati, diantaranya adalah karena pertolongan Tuhan itu bagi mereka yang tulus hati. Anda dan saya diutus masuk ke dalam, ingat tadi ada pengkhianatan, ada pemberontakan, ya. Dan ketika kamu tulus, ya, lalu kemudian dizolimi, firman bilang pertolongan itu senantiasa tersedia bagi mereka yang tulus hati. Dan ini yang membuat orang-orang tulus tidak butuh untuk apa sih yang sejajar dengan mengkonfirmasi itu apa ya? Besa apa tuh yang istilah kita pakai? Ya, ini orang nggak suka sama kamu atau orang lakukan sesuatu yang jahat terhadap kamu, lalu kemudian klarifikasi, itu maksud saya. Ya. Nah, orang-orang tulus nggak butuh klarifikasi karena Anda dan saya memperlakukan orang lain tulus kok. Ya. Masalah orang lain nggak tulus buat kamu, ya itu nggak penting. Ya. Karena ketika Anda dan saya tetap tulus, pertolongan Tuhan senantiasa tersedia buat Anda dan saya. Nah, ada perlindungan dalam hidup ini yang datangnya tuh dari ketulusan, saudara. Karena itu penting hidup dengan ketulusan hati, karena kita harus bertahan kan. Alkitab mengatakan cerdik dan tulus itu gunanya supaya Anda dan saya bisa bertahan sampai akhir. Ya. Nah, kalau nggak tulus, kamu nggak bisa bertahan. Ya. Karena kita butuh perlindungan dalam hidup ini. Dan hidup itu aman bukan karena kamu mampu melindungi diri. Hidup itu aman karena Tuhan melindungi kamu. Dan Tuhan melindungi mereka yang tulus. Nah, sekarang mari latih diri kita menjadi tulus. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 di sana tertulis, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Bagaimana menjadi tulus hati? Ketaatan kepada kebenaran menjadikan batinmu tulus hati. Ya. Kenapa disebut ketaatan kepada kebenaran? Karena gejolak tetap ada. Orang yang taat bukan berarti tidak ada gejolak di dalam jiwanya. Tentu masih ada gejolak. Tapi gejolak di dalam batinmu tidak menguasaimu karena kau memilih untuk taat kepada kebenaran. Nggak perlu jadi pengkhianat karena Anda dan saya dikhianati. Kan tidak perlu jadi pembenci karena Anda dibenci. Karena itu, mari melatih diri tulus. Karena yang tulus bisa bertahan. Nggak apa-apa bergejolak, itu manusiawi. Ya. Kemarin makan sama-sama, besok dia omongin lu di belakang. Ya. Belum lagi yang ngutang ngomongnya manis, pas mau bayar yang punya duit kayak orang ngemis. Ya, semuanya pelajaran. Ya. Paling tidak Anda tahu orangnya begitu modelnya. Dan kalau udah tahu kenapa, apa nggak harus berhubungan lagi dengan dia? Firman bilang, mengasihi itu nggak pilih orang. Anda ditipu, menipu punya dosanya sendiri. Tapi kamu yang ditipu ulang-ulang, kamu punya goblok kamu sendiri. Orang yang tulus nggak goblok. Karena yang tulus harus cerdik, Yesus bilang. Nah, kalau kamu cerdik, nggak ulang-ulang, ya, ditipunya juga. Dan ketika kamu tulus, kamu nggak berubah jadi penjahatnya. Karena mereka yang melakukan dengan cara yang benar, namun tidak tulus, ketika perlakuan jahat terjadi, maka dia berubah jadi penjahatnya.
Nah, bicara tentang ketulusan, menjadi tulus, itu harus jadi kesenangan hidup. Seneng gitu loh jadi orang tulus. Ya. Di sana 2 Korintus 1 ayat 12 tertulis, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, ya. Ini surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di kota Korintus, ya. Ini nih ayat yang juga menjadi catatan sendiri buat saya, karena ini catatan hubungan sikap hati penggembalaan terhadap jemaat gitu. Dimana bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dari sekian banyak pengalaman, saya ingat banget, mungkin ini ada sekitar 10 tahun lebih yang lalu, ya. Beberapa di antara kita mungkin sempat mengikuti waktu itu, ya. Seingat saya masih ada Pak Niko, Bu Ingrid masih ada waktu itu. Kejadian di mana ada orang yang sekian waktu lamanya, beberapa kali ikut ibadah, lalu kemudian dia menghilang, lalu kemudian ibadah di mana-mana, sampai satu hari ini orang meninggal, ya. Anak muda belum menikah, meninggalnya notisnya HIV, ya. Lalu kemudian dari gereja yang terakhir dia beribadah, itu bukannya melayani pemakamannya, tapi mencari informasi, ini sebetulnya jemaat siapa. Seru juga ya, udah mati masih mau ditanya lagi di jemaat siapa. Dan orang muda ini, ya umur 30-an baru, ini orang muda ini single, belum nikah, yatim piatu pula. Sampai kemudian diurut lagi, investigasi, sampai akhirnya berujung kepada tempat kita, ya waktu itu. Ini di tempat sini ternyata ya ibadahnya dulu begini gini. Pokoknya intinya mau buang mayat aja sebenarnya ke kita, ya. Dan saya waktu itu memutuskan ya bersama dengan rekan penggembalaan untuk ya udah kita tetap layani, ya. Saya ingat kita masukkan di RSPAD 1 hari 1 malam, lalu kemudian ditaruh di surat kabar beritanya, dan di surat kabar itu ya semua identitasnya segala macam, dan nggak ada yang datang, ya. Dan pada tahun itu kan tahun bukan yang zaman kayak sekarang gitu, ada yang meninggal dikit yang datang, itu harusnya ramai gitu. Ini enggak, ini kayak benar-benar kayak syuting sinetron yang isinya cuman datang kita yang penggembalaan, lalu kemudian ada tim dan lain sebagainya, sampai kemudian dimakamkan, sepi, pokoknya sepi. Dan beberapa sempatlah ada selentingan bilang ini proyek thank you ya, benar memang thank you gitu ya. Ibadah di kita mau setahun tapi datang beberapa kali aja gitu, dan balik-balik udah mati gitu. Kami, kalau orang Ambon bilang, nggak kurang-kurang hati gitu untuk melayani ini. Kita layani dengan cara yang terhormat, dan saya ingat sekali ketika malamnya itu ada orang yang datang dari Medan menanyakan tentang penguburan orang tersebut. Dan orang yang datang dari Medan itu mengatakan bahwa dia adalah kakaknya. Sementara kami tahu bahwa orang ini yatim piatu. Dan akhirnya dijelaskan memang betul yatim piatu. Kami kakak beradik dari panti gitu. Dan ibu ini menanyakan bagaimana penguburannya tadi, apa segala macam. Dan kami bilang kami udah selesaikan, gereja udah selesaikan. Lalu kemudian ibu ini ucapkan terima kasih. Endingnya adalah ngasih setumpuk uang gitu. Saya bukan mau bahas uangnya, tapi saya mau bilang bahwa sejak dari sekian belas tahun yang lalu juga ketulusan di dalam gereja Tuhan udah mulai luntur. Dan saya mengajak kita semua
Anda dan saya hanya bisa bertahan hidup di tengah-tengah serigala kalau Anda dan saya bertekun melakukan yang benar dengan tujuan Tuhan sebagai motivasi, bukan dengan hitung-hitungan yang lain. Karena dunia nggak bisa kamu harap, orang-orang di sekitar kamu nggak bisa kamu harap. Taruh harapanmu pada Tuhan saja, dan tetap cerdas, tetap tulus. Karena Tuhan nggak pernah berhutang. Dan bertahan itu penting, karena Anda dan saya akan dibuat Tuhan sampai pada apa yang Dia sediakan buat Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.